Shalom. Ya, yang mendengar suara saya dan siap beribadah kepada Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini, siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apalagi bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Tidak terasa Bapak Ibu kita boleh menginjakkan kaki kita di hari ke-13 pada bulan Desember. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan kita bersyukur pada bulan ini kita boleh merayakan kelahirannya Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk menebus segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, untuk pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, untuk kita boleh mengekspresikan bentuk kasih kita kepada Tuhan lewat ibadah fellowship pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya boleh mengajak kita sama-sama berdiri, boleh diatur posisi kameranya. Kita mau bersukacita bersama-sama. Iya, yang bisa berdiri boleh sama-sama berdiri. Oke, kita boleh angkat tangan sama-sama, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari Bapak Ibu kita lebih senang kita dengan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Yes, puji Tuhan, katakan haleluya. Ya, Yesus adalah Sang juru selamat kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan.
Yesus adalah juru selamat kita. Yesus yang menebus segala dosa kita, yang hadir dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tanggalkan segala beban kita, segala beban pemikiran kita, segala beban hidup kita, segala permasalahan yang kita alami. Pagi hari ini kita mau fokus berfellowship bersama dan sungguh-sungguh memandang kepada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kalau kita boleh ada hari ini, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi karena kita punya Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber penyelamat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, sungguh berserah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Bahkan jika ada yang belum bergabung saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan boleh urapi Tuhan. Engkau gerakan hati setiap jemaat-Mu Tuhan untuk boleh memiliki kerinduan yang lebih lagi Tuhan dalam memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati rangkaian ibadah fellowship kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau bernyanyi Tuhan, kami bersorak bagi Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau layak menerima pujian kami, Yesus Juru Selamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari katakan ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung, penghibur, pelindung. Engkau menara Tuhan, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Yesus adalah satu-satunya penyelamat kami. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua kami yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu Tuhan, tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Segala pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih
raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Kami mau bernyanyi, bersorak memuji Tuhan. Engkau layak terima pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus penyelamat kami Tuhan. Kami mau ambil waktu, kami memuji Engkau Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan, sebab Dia layak terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Syikirilah Bapa, sekerilah batakanama, basyakaralah bakanama. Oh, sana lama Bapa. Tuhan Yesus.
paling maha tinggi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh dikuatkan, kalau kami boleh dimampukan, kalau kami boleh sanggup menjalani hari-hari kami Tuhan, kami menjadi orang yang kuat, kami menjadi orang yang mampu, kami boleh menjadi orang yang sanggup. Semua karena kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kekuatan kami. Kalau kami berdiri saat ini Tuhan, kalau kami boleh menyatukan hati kami untuk berfellowship hari ini, kalau kami boleh disembuhkan, kalau kami boleh dipulihkan Tuhan, kalau kami boleh dikuatkan semua karena anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat, perkara ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah perisai kami Yesus. Perisaiku, yes. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Engkau tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh lagi. Kita mau perkatakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Kami mau berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, Kau berdiri di dalam kekuatan-Mu Yesus. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Kami mau bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan.
berikan. Sampai kapan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Saya serahkan kepada Pendeta Yudi. Baik, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kembali Engkau memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh terus memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, untuk membangun takhta-Mu atas keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, semua keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya semua aman di dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, sempurnakan pertemuan ibadah online kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah itu yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biar firman Allah itu yang memberikan kelepasan, kemerdekaan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kehidupan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya yang mendengar suara saya coba lambaikan. Oh mantap. Terima kasih Pak Irawan, terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Ya, khususnya Pak Irawan yang sudah memberikan waktu buat saya, kesempatan untuk saya bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Nah, baik Bapak Ibu, kita buka di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, renungan pagi hari ini, ibadah online ini, saya mau beri judul Strongman. Katakan coba Strongman. Ya, orang kuat, saudara. Nah, saudara, kalau kita baca ayat yang tadi, ini surat Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Ya, surat Paulus berkata kepada jemaat yang di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa Paulus sampai menulis surat ini kepada jemaat yang di Efesus? Kenapa sih Paulus sampai berkata, hendaklah kamu kuat? Kerinduan Paulus supaya jemaat yang ada di Efesus itu jemaat yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, itu menceritakan bagaimana banyak penyesat, bagaimana orang-orang percaya pada saat itu mengalami ya penindasan, mengalami penganiayaan. Pokoknya hidup kekristenan mereka, orang-orang percaya pada saat itu, wah sungguh luar biasa, saudara. Makanya ketika Paulus ada di penjara, Paulus menulis kepada jemaat yang di Efesus supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Nah, saya percaya pesan yang sama juga, pesan daripada Tuhan melalui Paulus. Saya percaya itu pun ditujukan buat setiap kehidupan kita, khususnya jemaat yang ada di Jalan Raya Cikaret ini. Ya, pesan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Khususnya hari-hari sekarang ini, saudara. Ya, kalau kita semua tahu kalau sekarang ini kan kita sedang menghadapi masa pandemi yang haleluya, saudara, yang luar biasa. Jadi hari-hari ini bukan cuma sekedar kita kuat secara rohani, tetapi hari-hari ini pun kita dituntut untuk kuat secara fisik, saudara. Ya, karena apa? Karena kalau kita, okelah kita kuat secara rohani gitu kan. Tetapi kalau kita nggak mengalami kekuatan secara fisik, jiwa kita nggak kuat, tubuh kita nggak kuat, saudara, aduh, ngeri banget gitu kan kalau hari-hari ini kita nggak memiliki kekuatan imunitas yang kuat. Ya, ketika kita kemana-mana gitu, ketika kita mengalami kelemahan secara tubuh,
ya kurang sehat, itu akan berbahaya saudara hari-hari ini. Makanya biar renungan pagi hari ini kita memiliki kekuatan secara jasmani dan kekuatan secara rohani, saudara. Nah, kita belajar ya pagi hari ini untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang secara luar biasa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, saudara. Sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan orang ini memiliki kekuatan daripada Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Kita buka di dalam Daniel pasal 1, saudara. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita bisa kuat seperti Daniel nih, saudara. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Jadi saudara, kalau saya pelajari, kenapa Daniel bisa kuat di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Bahkan Daniel diperhadapkan dengan situasi yang, ya kalau secara manusia, kesalahan Daniel itu dicari loh saudara. Salah sedikit dia dipenjara, salah sedikit dibunuh. Tetapi kita belajar dari tokoh Daniel ini, kenapa Daniel itu bisa memiliki kekuatan, saudara. Yang pertama di sini, Daniel punya ketetapan hati, saudara. Ya, Daniel berketetapan apa, saudara, untuk tidak menajiskan diri. Artinya Daniel punya keputusan yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, hidup ini adalah keputusan. Yang ngerti katakan amin. Ya, kalau saudara putuskan bisa hadir di tempat ini, saudara bisa hadir. Tergantung keputusan kita, saudara. Ketika Pak Irawan meminta saya putuskan terima atau enggak gitu. Nah, ketika saya terima, ya saya bisa jadi berkat gitu kan. Tetapi ketika saya menolak tawaran ini, ya saya tidak akan bisa menjadi berkat. Artinya hidup ini ditentukan oleh keputusan kita, saudara. Apa yang menjadi keputusan kita hari-hari ini? Di masa-masa yang suka, di masa-masa yang sulit. Apa yang menjadi keputusan kita? Apa yang menjadi ketetapan hati kita, saudara? Kita belajar dari kehidupan Daniel. Daniel berketetapan hati, memiliki keputusan yang luar biasa. Dia tidak kompromi, dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Ini luar biasa, saudara. Risikonya mati pada saat itu. Nah, bagaimana dengan ketetapan hati kita, saudara? Saudara, sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Di bulan Desember ini sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, saudara. Nah, apa yang menjadi ketetapan hati kita di tahun 2021? Kalau gembala pembina kita berkata, kalau tahun 2021 ini tahun integritas, saudara. Apa yang menjadi ketetapan hati kita? Apa yang menjadi keputusan kita untuk di tahun depan, saudara? Oke, kalau di tahun 2020 ini kita mungkin mengalami ya pasang surut secara iman, saudara. Oke, di tahun 2020 ini mungkin kita ya kadang-kadang nggak punya ketetapan hati, kadang-kadang kita masih ya sedikit-sedikit meleset-meleset, saudara. Tetapi biar di tahun 2021 ini, saudara, kita tetapkan hati kita. Apa yang menjadi ketetapan hati kita buat Bapak Ibu saudara? Di dalam rumah tangga kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, apa yang menjadi ketetapan kita di dalam rumah tangga kita? Apakah kita menetapkan hati kita untuk menjadi imam? Apakah kita mau menetapkan hati kita menjadi raja, menjadi berkat, menjadi teladan, saudara? Atau sebaliknya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti punya ketetapan hati untuk kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Saudara, sedikit kesaksian ya. Boleh ya kesaksian ya? Bentar ya. Nah, saudara, kalau boleh saya kesaksian, saya jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan itu saya punya ketetapan hati untuk saya hidup benar, saudara. Hidup berubah jadi baik gitu kan. Itu ketetapan hati saya, itu kerinduan hati saya. Tuhan, saya mau berubah baik, cuman itu, saudara. Enggak neko-neko, enggak kepikiran jadi pendeta. Tuhan, pokoknya saya mau berubah baik, itu aja. Itu saya tetapkan hati loh, saudara. Nah, artinya betapa pentingnya ketetapan hati ketika kita mau melakukan apapun juga. Di dalam rumah tangga kita, ayo tetapkan hati. Sebagai ibu di dalam rumah tangga, tetapkan hati kita. Di tahun 2021, Tuhan, saya tetapkan hati untuk saya menjadi tiang doa. Katakan amin, ibu-ibu.
untuk terus mendoakan suami saya, untuk mendoakan keluarga saya. Tetapkan hati. Mungkin di tahun 2020 kita agak sedikit ya antara mau dan enggak, saudara. Biar di tahun 2021 kita tetapkan hati untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Konteksnya di dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapkan hati. Di tahun 2021 ini kita tetap, saudara, saya belajar menetapkan hati untuk menundukkan diri kepada otoritas yang Tuhan percayakan pada saat ini. Saya tetapkan hati, saudara, saya Tuhan, saya tetap punya ketetapan hati untuk saya taat kepada otoritas. Sebab banyak saudara yang rindu untuk memiliki ketaatan di dalam kehidupan kita. Putuskan, saudara. Ambil keputusan yang tepat. Daniel ambil keputusan yang luar biasa. Dia menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. Dia ketetapan hati untuk tidak kompromi terhadap dosa. Kalau mungkin di tahun 2020 ini kita masih agak sedikit menyimpang, meleset. Saudara, tetapkan hati untuk hidup benar. Di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun juga, saudara, tetapkan hati untuk kita hidup benar. Yang mau katakan amin. Nah, ayo yang kedua, saudara. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kita belajar dari kehidupan Nuh, saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, saudara. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya kan bicara bagaimana Tuhan murka, bagaimana Tuhan mau menghancurkan bumi pada saat itu. Kenapa Tuhan sampai menghancurkan bumi, mau memusnahkan manusia? Kenapa? Karena manusia pada zaman itu, pada zaman Nuh, mereka melakukan segala kejahatan, saudara, sampai Allah murka dengan segala kejahatan mereka. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia dan Nuh memiliki kekuatan, saudara. Kembali, Nuh diperhadapkan dengan orang-orang yang kalau dibilang mereka percaya kepada Tuhan, mereka tahu Tuhan itu melakukan banyak mujizat, mendapatkan pertolongan, tetapi mereka selalu melakukan kejahatan, saudara. Tetapi Nuh memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kenapa Nuh sampai bisa kuat, saudara, hidup bergaul dengan Tuhan? Yang mau katakan amin. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak hidup intim dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan itu hatinya kita melekat kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan itu artinya masih ada firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Hidup di dalam doa, pujian, penyembahan. Saudara, kadang-kadang ya kalau kita renungkan di masa pandemi ini, kita ambil hikmahnya gitu kan, ambil positifnya. Ternyata di saat-saat pandemi ini justru, ini secara pribadi ya saudara, waktu untuk Tuhan itu saya lebih banyak. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa keluar-keluar, saudara. Mau keluar aja dibatasi, artinya ketika saya mau keluar, ini perlu atau enggak gitu. Paling saya keluar cuma pelayanan, saudara. Ada jemaat yang di Citayam, ya kami datang, kunjungan, cuma itu, saudara. Selanjutnya kami nggak berusaha untuk kemana-mana gitu. Ya, waktu itu saya usahakan untuk saya bergaul dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi di masa pandemi ini ambil positifnya, baiknya, pasti ini Tuhan punya rencana buat setiap kehidupan kita. Tuhan punya maksud ya di balik semuanya ini. Saya percaya kalau saudara putuskan hidup bergaul dengan Tuhan, saya percaya lewat masa pandemi ini, orang-orang percaya, khususnya jemaat yang ada di Cikaret ini pasti dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kurang lebih 1 tahun kita hidup intim bergaul dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Kan di dalam Yohanes 15, kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, kita bisa menghasilkan buah, saudara. Buah itu artinya apa? Menjadi berkat. Kalau di tahun 2020 ini kita kurang menjadi berkat. Ayo saudara banyak hidup intim, bergaul dengan Tuhan, sehingga di tahun 2021 kita bisa menjadi berkat. Perkataan kita, tingkah laku kita menjadi teladan. Di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Kalau saudara hidup intim, firman Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya hidup kita menjadi berkat. Kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Yang terakhir, saudara, di Kisah 1 ayat 8, saudara.
Kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Pertama, mereka bisa kuat dan mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Ayat 8, tetapi kamu akan apa saudara, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara, ketika mereka menerima pengurapan daripada Roh Kudus, hidup mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tahu sebelumnya siapa itu mereka, bahkan Petrus mengecil penakut, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas Petrus, hidup Petrus mengalami perubahan, saudara. Diurapi oleh Tuhan. Saudara, kita sama-sama berdoa biar setiap orang-orang percaya. Kalau mungkin kita sebagai gembala, Pak Irawan sebagai gembala, saya sebagai gembala, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang posisinya sebagai gembala, kita berdoa buat setiap kehidupan mereka. Untuk mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara. Kenapa, saudara? Karena hanya Roh Kudus yang membuat hidup mereka mengalami perubahan. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa melembutkan hati mereka, saudara. Tanpa Roh Kudus mereka nggak bisa. Mereka akan mengalami kesulitan untuk mereka hidup berubah, saudara. Ya, sebagai gembala saya terus berdoa biar jemaat yang ada di Citayam, mereka sungguh-sungguh mengalami kuasa Roh Kudus, saudara. Sehingga mereka ketika Roh Kudus turun atas setiap kehidupan mereka, mereka mengalami sesuatu yang terjadi, yang dahsyat, saudara. Bahkan kalau mereka yang mengalami keterikatan, saya percaya oleh kuasa Roh Kudus mereka mengalami kelepasan daripada Tuhan. Saudara, ayo kita minta terus pengurapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan kita. Jadi siang hari ini kita belajar untuk kita menjadi kuat. Dari pertama kita punya ketetapan hati. Ketetapan hati Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini. Apa yang menjadi ketetapan hati kita? Hidup bergaul dengan Tuhan. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Strongman itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan Pak Irawan. Atau berdoa ya, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Kurabasyandara bakatakara masya. Syabatakana rabata kuria masya. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karuniamu, anugerahmu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk waktu pagi hari ini, kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, bahkan mungkin menegur kehidupan kami, untuk kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh menjadi kuat, kami punya ketetapan hati. Bapak, tetapkan hati kami, kuatkan untuk kami hidup benar, untuk kami tidak kompromi. Seperti Daniel memiliki ketetapan hati, yang menjadi keputusan hidup kami, untuk kami hidup benar sesuai kehendak yang daripada Tuhan. Kami sudah belajar dari kehidupan hamba-Mu Nuh, Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan, sehingga Nuh di masa-masa sulit, di masa di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, Nuh tetap berdiri kuat. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Tuhan, urapi setiap kehidupan kami. Kami belajar dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Bahkan hidup mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di Jalan Raya Cikaret. Tuhan, urapi setiap kehidupan mereka. Urapi di dalam nama Yesus, di dalam keluarga lepas keluarga, urapi setiap kehidupan mereka. Tuhan, tolong yang lama dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang putus pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk Pak Irawan sebagai gembala. Tuhan juga mampukan, beri kekuatan buat Pak Irawan dan seluruh tim pengembalaan yang ada di Jalan Raya Cikaret. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Monggo Pak Irawan. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi, luar biasa. Kita dikasih bekal buat memasuki tahun yang baru ya. Ada 3 hal tadi. Ya, kita harus punya ketetapan hati, kita harus gaul sama Tuhan. Terus kemudian yang terakhir adalah
Apa tadi Pak? Diurapi Roh Kudus. Nah itu punya pengurapannya dari Roh Kudus ya. Jadi ayo terima kasih Pak Yudi buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan juga memberkati penggembalaan Pak Yudi beserta dengan istri di GBI Citayam. Ya kita terus saling mendoakan ya, karena kita satu tubuh Kristus di Rayon 7 ini. Ya, kami serahkan ke tim PPW. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor Yudi yang boleh memberkati kami di JRC dengan firman Tuhan yang luar biasa. Hendaknya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan tak tergoyahkan oleh apapun. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Tio. Yuk, Salam Bapak Ibu. Pengumuman kita hari ini adalah 1. Ibadah Raya Online GBI Jalan Tapos bisa diakses di sepanjang hari Minggu, mulai pukul 7 WIB di channel YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong. Jadi setelah fellowship ini, jemaat bisa mengikuti ibadah tersebut. Kedua, WFH, Worship Invite and Hope, akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya. Ketiga, We Hope akan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WIB di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya. Keempat, fellowship berikutnya pada hari Minggu akan diadakan pada tanggal 20 pukul 8 pagi di Zoom meeting seperti hari ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk pengambilan KTJ yang sudah jadi dapat menghubungi Bapak Gembala kita yaitu Pendeta Irawan Timothy dan saya sendiri. Ketujuh, doa puasa bersama. Doa puasa bersama ini diadakan mulai dari tanggal 7 sampai 27 Desember 2020 selama 21 hari. Di pokok-pokok doanya adalah sebagai berikut. 1. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Kedua, penyelesaian pandemi COVID-19. Ketiga, ancaman resesi ekonomi global. Keempat, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Kelima, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Keenam, pilkada serentak yang sudah dilakukan pada tanggal 9 Desember kemarin. Doa ini wajib untuk pelayan jemaat dan seluruh aktivis, serta dihimbau untuk seluruh jemaat juga. Jenis puasa ini ditentukan oleh masing-masing pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan langsung masuk dalam doa. Saya persilakan kepada yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah pimpin ibadah fellowship kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kepada Bapak Pendeta Yudi Suryadi ya Tuhan di setiap layanannya Tuhan. Dan Kau pimpin terus Pak Yudi beserta keluarga Tuhan dalam pengembalaannya untuk GBI Citayam. Terima kasih Tuhan Kau telah berkati juga untuk tim PPW, multimedia, soundman dan pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani hari ini. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat mengikuti ibadah fellowship hari ini Tuhan. Tuhan tahu Tuhan apa yang terjadi dengan mereka Tuhan dalam setiap langkah Tuhan, di setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan mau tetap pimpin dan lindungi mereka selalu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami Tuhan dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini Tuhan menjelang akhir tahun Tuhan. Apapun Tuhan yang telah terjadi Tuhan di tahun ini Tuhan, Kau tetap menyertai dan melindungi kami Tuhan hingga kami ada saat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan untuk setiap keluarga dan pribadi yang hadir hari ini Tuhan. Tuhan berkati untuk keluarga Pak Irawan beserta Ibu Marina serta kedua anaknya. Tuhan berkati keluarga Pak Guan dan Ibu Tio serta kedua anaknya. Tuhan berkati keluarga Kris dan Linda serta anaknya, serta Tuhan berkati keluarga Pak Beni dan Ibu Vivi, Mas Arul, Pak Lukiawan dan Ibu Grasinta serta kedua anaknya, Ibu Fatima dan keluarga,
Pak Edi Rantupulung dan keluarga, Ibu Elizabeth Simanjuntak dan keluarga, Pak Wisman dan Ibu Hana Simon serta ketiga anaknya, Saudara Evan Suryana, Pak Age dan Ibu Devi serta kedua anaknya, Rebecca, Kak Nina Putuhena, dan David. Tuhan, berkati juga Tuhan untuk kesehatan kami, pekerjaan dan usaha Tuhan. Berkati untuk studi dan masa muda dari anak-anak, remaja, pemuda yang ada Tuhan. Tuhan berkati untuk pergumulan dan doa dari setiap jemaat, agar Tuhan berikan jawaban dan kekuatan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa yang belum sempurna ini hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Kami umat-Mu yang berada di Gereja GBI JRC Tuhan, seluruh umat-Mu sehati sepikir Tuhan berdoa untuk pemimpin gereja kami, pemimpin gereja Sinode GBI yang ada di Jakarta, Pak Rubin Abraham, diberkatilah kehidupannya, diberkati keluarganya, diberkati visi misi gereja Sinode ini Tuhan, visi misi Tuhan terlaksana untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin pembina rohani kami, Pak Pendeta Insinyur Niko Notorona Harjo, beserta keempat wakilnya. Pemimpin gereja kami yang ada di Rayon 7, Pak Sutadi Rusli, beserta wakil-wakilnya. Pemimpin gereja kami yang ada di GBI Jalan Tapos, Pak Lukas Karsono, beserta ranting-rantingnya, dan juga pemimpin rohani kami yang ada di GBI JRC Cikaret, ya Bapak, Pak Irawan beserta keluarganya. Tuhan Bapak, kami sehati memberkati pemimpin kami Tuhan. Berikan kesehatan, urapan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus. Berkati kehidupan mereka, berkati keuangan mereka, berkati pelayanan mereka. Di mana pemimpin-pemimpinmu ini melayani Bapak, biarlah melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ya Bapak. Bapak berikan roh ketakutan bagi Bapak Presiden Jokowi dan beserta wakilnya Pak Amin ya Tuhan. Biarlah mereka melaksanakan tugasnya yang diemban Tuhan dengan secara adil dan kejujuran. Tuhan datangkan dari surga, berikan hikmat marifat pada pemimpin kami yang memimpin bangsa ini. Juga staf menteri-menterinya juga ya Bapak, baik itu TNI dan Polri, baik itu seluruh kepala daerah ya Bapak, sampai ke tempat kami RW RT tinggal ya Bapak. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas pemimpin-pemimpin ini. Berikan roh takut akan apa yang dikerjakan mereka. Biarlah untuk keadilan bangsa Indonesia dan kesejahteraan buat rakyat seluruh bangsa Indonesia. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami ini. Damailah bangsa Indonesia. Turunlah damai sejahtera Kristus bagi bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapak, sembuhkanlah bangsa kami ya Tuhan. Sembuhkan rakyat kami yang dilanda oleh sakit penyakit ya Bapak. Lalukanlah sakit penyakit dari bangsa kami Bapak. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang pengasih, yang penuh rasa sayang bagi umat-umatnya. Kami berdoa Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, yang selalu berseru siang dan malam. Gereja-gereja Tuhan ya Bapak, selalu berseru. Pendua-pendua Tuhan setiap gereja-gereja yang memberikan pujian untuk hormat dan kemuliaan. Lalukanlah Tuhan sakit penyakit dari bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami yang kasih. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa kuat perekonomian bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami.
Bukanlah Tuhan mengajar kami Tuhan. Kami berdoa untuk kota-kota kami di mana kami tinggal, di mana kami di bangsa kami tinggal. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemimpin kami. Biarlah kesejahteraan bagi kami, bagi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. Bangkitkan Tuhan pengusaha-pengusaha, alihkan berkat bangsa-bangsa untuk bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia diberkati, setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda ya Bapak. Dengan apakah anak muda ini Tuhan menjalankan kehidupannya, biarlah mereka menjalankan kehidupannya bersama dengan firman Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, di dalam mereka menimba ilmu, menimba pengetahuan, mencari pengetahuan di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang dicari, biarlah generasi muda ini yang akan nanti memimpin bangsa ini, biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, diberkatilah generasi muda, berikan segala hikmat pengetahuan bagi mereka, biarlah bangsa Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Begitu juga kami berdoa ya Bapak, buat gereja-gereja, misi-misi Tuhan yang ada di bangsa ini, Tuhan, biarlah pertobatan buat bangsa ini, biarlah seluruh bangsa ini dimenangkan untuk menuju hari Pentakosta yang kedua. Tuhan, biarlah kami Tuhan, kebangunan rohani Pentakosta dicurahkan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, segala pujian dan syukur dan hormat Tuhan kami kembalikan di dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya, kami menunggu doa berkat dari hamba-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati, kita mau angkat tangan kepada Bapa di surga untuk menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kehidupan kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, kita mau katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya.